Bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV atau AIDS. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. Bahaya besar penyakit HIV atau AIDS yaitu: AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi kanker lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahan atau obat untuk penyembuhannya. Kematian, menurut perhitungan WHO dalam kurun tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. Serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, atau perkawinan lebih dari satu. Menurut penggunaan jarum suntik, pecandu narkotika, dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, atau khususnya para remaja atau generasi muda usia 13-25 tahun, tidak bermoral. Pola dan gaya hidup barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan diri. Permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa, sebab dari mereka yang terjangkit penyakit ini selalu mengakhiri penyakit yang dideritanya dengan bunuh diri. Gila. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. Cara penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui A. Hubungan seksual dengan seorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. B. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya dalam kurung akupuntur, tindik, tato yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV di antara mereka bila salah satu di antaranya seorang pengidap HIV. C. Ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan maupun vaksin untuk mencegah penyakit ini. Upaya-upaya pencegahan harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS dapat terjadi yang telah dibiarkan sebelumnya. A. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. 1. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinence. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. 2. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. 3. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketiga, konsep pencegahan di atas ini dengan istilah ABCE atau Abstinence, Be Faithful, Condom Education. 4. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. B. Pencegahan penularan melalui darah.
Satu, transfusi darah harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau mengidap virus HIV dalam darah untuk tidak menjadi donor darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku berisiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. 2. Penggunaan produk darah atau plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Tindakan disinfeksi dan pemanasan atau larutan disinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. C. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. 1. Berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman-teman, tetangga, dan lain-lain. 2. Jika Anda percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. D. Pencegahan dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan. 1. Mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. 2. Mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Nah, video tadi menjelaskan hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV atau AIDS. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.